sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Dengan penuh syukur dan sukacita, marilah kita naikkan madah bakti bagi Tuhan. Kiranya Ia berkenan atas ibadah. Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan yang datang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan telah memberkati kita dengan keselamatan dan sudah sepantasnya kita bertanggung jawab terhadap keselamatan itu, terhadap anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi kenyataannya dalam perjalanan hidup kita setiap hari, ada banyak hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah. Kita memperbaharui komitmen kita mengikut Dia. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, di hadapan-Mu kami membuka hati, mengakui segala kelemahan kami. Di tengah tantangan dan pergumulan hidup, kami sering melupakan pemeliharaanmu. Kami masih sering dikuasai hasrat untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan kami, sehingga lupa pada keberadaan sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dalam kasih dan rahmat-Mu, teguhkanlah pembaruan komitmen kami mengikut Engkau. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bagi orang yang mengaku dengan tulus hati, terimalah berita anugerah yang tertulis dalam Kolose 1 ayat 13 dan 14 demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Syukur kepada Allah.
Mari kita telaah lebih dalam petunjuk-petunjuk hidup baru yang diberikan Tuhan kepada kita melalui sabda dan kebenaran firman-Nya. Kita memohon pertolongan Roh Kudus agar kita dimampukan memahami apa yang menjadi kehendak dan rencananya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sudah siap untuk menerima didikan, pengajaran dari kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami diberi pengertian dan kami mampu memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kitab suci pada ibadah minggu ini diambil dari Markus 3 ayat 20 sampai ayat yang ke-35 demikian. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Amin. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dikisahkan di sana bahwa orang banyak mengerumuni Yesus di dalam sebuah rumah. Nah, ada ahli-ahli Taurat juga ada di sana. Ngemenke, apa itu bahasa Indonesianya ngemenke? Merloke datang dari Yerusalem, mengkhususkan waktu untuk datang dari Yerusalem dan berkata kepada Tuhan Yesus, ia kerasukan Beelzebul, ayat 22. Kenapa ahli-ahli Taurat itu berkata demikian? Sebab mereka telah melihat Yesus menyembuhkan banyak orang. Ada di dalam pasal 3 ayat 7 sampai ayat 12. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi motivasi ahli-ahli Taurat ini. Mungkin mereka iri, mungkin mereka merasa kedudukan mereka terancam, mungkin mereka merasa kehilangan popularitas atau bagaimana, atau memang merasa bahwa Yesus telah menghujat Allah, atau saya tidak tahu. Tetapi yang jelas, mereka berkata kepada Tuhan Yesus, ia kerasukan Beelzebul dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Wah, itu Yesus itu mengusirnya setan pasti dengan menggunakan kuasa setan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memberi respon. Yesus memanggil mereka dan berkata demikian, sini mas, tak kasih perumpamaan. Kamu kok mengatakan saya ini mengusir setan dengan kuasa setan itu
Masak jeruk, makan jeruk, kira-kira seperti itu. Yesus berkata demikian, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Lawang setan kok ngusir setan. Bagaimana caranya? Jeruk kok makan jeruk, kata Tuhan Yesus. Tentu tidak bisa, sebab kalau kerajaan itu terpecah-pecah, dia nggak bisa bertahan. Dan tidak mungkin ayat 26, iblis itu melawan dirinya sendiri dan terbagi-bagi. Nggak bisa. Sini tak kasih sebuah perumpamaan tentang sebuah rumah. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa lihat ayat 27. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dulu orang kuat itu. Jadi gini Mas, ada rumah. Nah, rumahnya ini milik oleh seorang yang sangat kuat. Sistem keamanannya double-double, ada CCTV-nya, ada security-nya, dan lain-lain. Dipasang pagar kawat berduri. Nah, gimana cara orang merampas harta benda orang itu? Ya, pemilik rumahnya harus diikat dulu. Sistem security atau keamanannya harus dilumpuhkan dulu, baru kita dapat merampas harta benda orang itu. Bapak Ibu, perumpamaan ini sangat menarik. Sebab harta benda itu menggambarkan saya dan saudara. Orang-orang yang kerasukan setan pada waktu itu yang disembuhkan Tuhan Yesus, orang-orang berdosa. Dan orang kuat yang punya rumah itu adalah setan, iblis adalah kuasa dosa. Dan rumah itu adalah dunia ini. Dan Yesus berkata, satu-satunya cara untuk merampas harta benda atau merebut orang-orang berdosa, merebut saya dan saudara, adalah dengan melumpuhkan si penguasa rumah itu, yaitu kuasa-kuasa kegelapan, setan dan iblis, yang disebut sebagai orang kuat. Barulah kemudian aku bisa mengambil harta benda itu yang dikuasai oleh orang kuat yang di rumah itu. Itulah gambarannya Mas. Kalau saya turun ke dunia, saya akan datang untuk melumpuhkan setan, iblis, dosa yang menguasai manusia di dunia ini. Tak lumpuhkan dulu. Dan tujuan saya melumpuhkan mereka adalah untuk mengambil orang-orang yang berdosa itu. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tahu sekarang bahwa saya dan saudara, kita semua telah diambil oleh Tuhan Yesus, telah dirampas oleh Tuhan Yesus dari kuasa dan belenggu dosa. Betapa luar biasanya, sebab kita diibaratkan seperti harta benda yang begitu berharganya sehingga Yesus berkenan mengambil kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kedudukan saya dan saudara di hadapan Tuhan. Sangat menarik, saudara. Sebab keselamatan ini membuat kita semua memiliki Kristus. Sebab apa yang diberikan Kristus kepada kita ketika dia merebut kita, ketika dia mengampuni orang berdosa dan mengambil orang berdosa itu dari kuasa dosa, kita sekarang menjadi miliknya. Sungguh, Rasul Paulus berkata demikian di dalam surat Roma, bahwa oleh roh itulah kita menyebut dia, menyebut Bapa sebagai Bapa kita. Bahwa oleh roh kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan saudara perhatikan ayat yang ke-28, Yesus berkata, ini kepada ahli-ahli Taurat itu, kepada orang yang ngonekke Gusti Yesus itu sebagai Beelzebul atau penghulu setan. Semua dosa dan hujat anak manusia akan diampuni. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Wah, ini mengerikan. Saya dan saudara sudah diampuni. Wah, nanti mungkin panjenengan bertanya, wah, kek saya ini menghujat Roh Kudus. Bapak Ibu, jangan takut. Ketika panjenengan dan saya sudah percaya kepada Kristus, Rasul Paulus berkata bahwa kita memiliki Roh Kristus. Bahwa oleh kuasa Kristuslah, oleh kuasa Roh itulah, kita mengaku dia sebagai Bapa kita. Bagaimana mungkin saya dan saudara akan menghujat Roh Kudus? Sebab oleh Roh Kudus itulah kita menyebut dia sebagai Bapa kita. Lalu untuk siapa dosa menghujat Roh Kudus ini? Adalah untuk orang-orang yang memang dengan sengaja. Dia sudah tahu Yesus adalah juru selamat, tetapi dengan sengaja tidak mau percaya, dengan sengaja menghujat kepada Kristus itu. Dan itu dilakukan dalam kesadarannya dan dengan sepenuh hati berkata untuk menolak, aku tidak mau percaya, meskipun tahu bahwa Yesus adalah juru selamat.
Nah, sebagai orang yang ditebus dan diampuni Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Wah, kita ini anak-anak Allah. Berarti kita memiliki hak istimewa untuk menikmati keselamatan yang dari Tuhan. Ya sudah, kalau gitu sudah selesai. Nggak usah beribadah, nggak usah melayani, nggak usah berbuat baik. Apakah seperti itu? Mentang-mentang kita sudah disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara, mari kita perhatikan bagian yang kedua. Ayat 31, lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia dan mereka berkata kepadanya, "Hei Yesus, lihat, itu ibu dan saudara-saudaramu ada di luar, pengen ketemu sama engkau tapi nggak bisa, karena ketutup sama orang banyak." Yesus berkata demikian, ayat 33, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Ia lalu menggunakan momen itu sebagai sebuah ilustrasi untuk menggambarkan bagaimana seharusnya orang yang sudah ditebus itu hidup di dunia ini memuliakan Allah. Ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika panjenengan dan saya sudah diangkat sebagai anak-anak Allah, saya dan saudara harus melakukan kehendaknya. Sebab itulah kehendak Allah. Sebab itulah yang disebut sebagai saudara Yesus. Sebagai ibu, sebagai keluarga Yesus. Adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Jadi jangan hanya mengaku-ngaku saya adalah anak Allah. Saya adalah orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi Anda tidak melakukan kehendaknya. Sebab ukuran dari kita mengasihi Allah di dalam Yesus itu sederhana saja. Apakah kita melakukan kehendaknya atau tidak? Bagaimana dengan kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara sekarang? Sebagai harta kesayangan Allah, bahkan sebagai anak-anak Allah, apakah kita telah melakukan kehendaknya dengan sempurna? Mari kita upayakan hidup kita untuk memuliakan Dia. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa meresponi firman Tuhan. Bapa di surga, kiranya Engkau menerangi kami dengan Roh Kudus, memberkati kami dengan komitmen untuk dapat melakukan sabda dan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya kami memuliakan Allah melalui perbuatan kami setiap hari. Kuatkan dan tolong kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke tugas hidup, karya panggilan dan pelayanan panjenengan masing-masing. Mari kita lakukan firman Tuhan, kita wartakan cinta dan kasih-Nya kepada semua orang. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.